Matius pasal 5 ayat ke-37, baca dengan suara terdengar, 3, 4. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kalau ya bilang ya, tidak bilang tidak. Lebih dari itu bukan dari Tuhan. Dari mana? Dari ego kita. Dan ego itu bisa jahat. Tuhan Yesus pernah sindir orang Farisi bilang begini kepada murid-muridnya. Kalau kamu mendengar ada orang Farisi ahli Taurat. Ahli Taurat itu bahasanya sekarang pendeta loh. Kalau mereka ngajarkan sesuatu, ikuti ajarannya. Tapi ingat, jangan ikuti perbuatannya. Kenapa? Karena orang Farisi ahli Taurat hanya mengajarkan apa yang dia harus ajarkan. Tetapi dia tidak pernah melakukan apa yang diajarkan. Jadi istilahnya cuma ngomong doang gitu. Dan kalau ngomong doang itu gak ada powerfulnya. Jadi kita mau apa adanya aja di hadapan Tuhan. Gimana caranya? Walk the talk. Walk itu jalan, talk itu ngomong. Bukan ngomong di pinggir jalan, tapi melakukan apa yang diomongin. Jadi bukan omong doang, bukan sekedar bicara, bukan sekedar ngajar, tapi bisa nggak melakukan apa yang diajarin. Dan itu tidak mudah. Dan juga nggak sulit, kalau mau. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar kamu belajar ya, kamu lakukan ini ya, kamu kerjakan itu ya, beresin rumah. Tapi kita nggak pernah ngajarin. Kita nggak tahu caranya seperti apa. Yang kedua, don't judge a book by its cover. Jadi jangan menghakimi apa yang kita lihat. Istilahnya kalau kita lihat buku, bukunya jelek gitu. Kok kita gampang sekali ngomong ya untuk langsung berespon ya. Ada orang-orang yang begitu membuka matanya melihat sesuatu langsung responnya tuh negatif. Begitu doang. Ini, itu gitu. Nah itu terdeteksi kayaknya integritasnya gak ada tuh. Jadi kalau kita melihat sesuatu di luar, di jalan, kita naik mobil gitu. Ngelihat ada orang yang berlaku aneh gitu. Nyerobot mobil kita, nyerobot jalan kita. Ya gak apa. Atau saudara bilang, bless the Lord oh my soul gitu. Atau apa gitu yang keluar. Dan itu adalah penghakiman gitu. Jadi gak boleh menghakimi orang dan gak boleh membuat orang tersandung. Berikutnya, jangan tebar pesona. Coba ucapkan sama-sama, jangan tebar pesona. Wah, tebar pesona kita apa sih? Saya mikir-mikir tebar pesona saya apa ya? Saya tebar pesonanya apa? Saya bisa aja di gereja yang undang saya bisa khotbahkan tema yang 1 tahun lalu pernah dibahas di sini. Saya khotbahkan di sini. Bisa aja siapa yang tahu gitu. Tapi saya nggak mau seperti itu. Kenapa? Karena saya nggak belajar untuk upgrade diri. Karena saya nggak belajar untuk mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan pasti punya sesuatu yang beda. Tetapi kalau saya lakukan yang sama, berarti saya nggak belajar. Oh ya gitu ya. Kalau istri harus tebar pesona sama suaminya di rumah ya. Tapi maksudnya adalah kita seringkali ngomong ngegede-gedein supaya orang impress. Dan sebenarnya tujuannya apa? Untuk tujuan kita sendiri, kemuliaan kita. Dan itu gak ada integritasnya. Kita mau bicara yang benar, kita mau mengungkapkan segala sesuatu dengan jujur. Sehingga hanya orang jujur yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir, think out of the concept. Kalau kita bicara dengan konsep, tentang konsep, segala sesuatu itu konsep. Tidak ada konsep yang lama atau yang baru, nggak ada, semuanya konsep. Misalnya ibadah seperti ini, nah itu konsep. Lalu mau dirubah, tanya Roh Kudus seperti apa konsep yang baru. Konsep yang baru itu juga konsep gitu. Tetapi saya mengerti di sini adalah bahwa Tuhan tidak mau pakai cara yang sama untuk apa? Mengalirkan semua yang Tuhan punya dalam hidup kita supaya hidup kita berbeda seperti yang Tuhan arahkan. Tapi kalau kita udah punya benteng, udah punya konsep tadi, maka Tuhan gak akan bisa alirkan kuasanya untuk sesuatu yang berubah. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang mempertahankan sebenarnya karena gak siap tentang sebuah perubahan. Jadi kalau Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru, dia harus merubah konsep kita juga. Tapi merubah konsep bukan berarti jadi acak-acakan.
harus diatur dengan baik. Sebab kalau kita ngatur dengan baik, itu juga memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan beri hikmat bagi kita untuk kita juga mengelola sesuatu dengan baik. Ya saudara, saya percaya bahwa integritas yang Tuhan cari ada di dalam hidup.